Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, saya akan membawakan dorongan sekolah Sabat dari pelajaran yang ketiga yang berjudul Perjanjian yang Kekal. Saya akan coba untuk menyimpulkan dari pelajaran tersebut. Sebagaimana dalam ayat hafalannya tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 7, bunyinya, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kalau kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat di hari Sabat pada alinea yang pertama, dikatakan di situ, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Wahyu 14 ayat 6. Kalau kita memperhatikan dari ayat tersebut, di situ dikatakan ungkapan Injil yang kekal. Kekal artinya selalu eksis, sudah pernah dan tetap ada. Kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Ada banyak perjanjian yang dilakukan Allah kepada umatnya. Di dalam Alkitab ada banyak perjanjian Allah dengan umatnya. Namun pada pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ketiga, saya mengambil dua contoh perjanjian antara Allah dengan umatnya. Yang pertama, perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sebagaimana kita tahu bahwa Abraham adalah bapa yang percaya kepada Allah, bapa yang setia kepada Allah, dan bapa yang selalu penurut kepada Allah. Dan itulah sebabnya dia dibenarkan di hadapan Allah. Abraham berusaha untuk menjunjung tinggi bagiannya dalam perjanjiannya kepada Allah, yaitu dengan penurutan di Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya bagi Allah. Abraham mendengarkan perintah Allah. Abraham mendengarkan perintah Allah, dan Abraham menuruti apa yang menjadi keinginan Allah untuk mempersembahkan anaknya. Namun Allah menggantikan anaknya dengan persembahan yang lain. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan Musa, di mana dalam perjanjian Allah dengan Musa, Allah mempergunakan Musa sebagai juru bicara sekaligus diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Di dalam perjanjian antara Musa dengan Allah, bangsa Israel akan menempuh perjalanan selama 40 tahun sebelum mereka tiba di tanah perjanjian. Dan perjanjian yang paling kekal, yang mungkin selamanya akan kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu perjanjian antara Yesus yang pada saat itu menjadi manusia seutuhnya kepada Bapa, yaitu perjanjian penebusan umat manusia, dan Yesus menepati, Yesus menyelesaikan perjanjian tersebut. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, ada banyak perjanjian-perjanjian antara Allah dengan umatnya. Saya mengambil satu lagi antara Allah dengan Yunus. Bagaimana Allah mengutus Yunus ke kota Niniwe untuk mengabarkan kebenaran, karena orang-orang di sana jahat. Allah mengutus Yunus agar orang-orang mengenal kebenaran. Orang-orang di Niniwe mengenal kebenaran dan mereka mau bertobat. Namun Yunus tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah, dan dia lari, dan dia tidak mau
untuk mengabarkan kebenaran tersebut. Dan pada akhirnya Yunus ditelan atau dimakan oleh ikan yang besar. Dan setelah dia mengalami hal tersebut, Tuhan ataupun Allah kembali mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, dan Yunus menurutin apa yang menjadi perintah Allah, dan perjanjian antara Yunus kepada Allah diselesaikan oleh Yunus. Nah, inilah pelajaran yang dapat saya sampaikan pada dorongan sekolah Sabat pada pelajaran yang ketiga, supaya kita terus dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya simpulkan dari pelajaran yang ketiga ini, bagaimana perjanjian yang kekal antara Allah dengan umat-umatnya, supaya kita dapat memperoleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.